Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi video pada pagi hari ini, Pak Ulil akan membahas terkait kelistrikan. Ya, dalam video ini Pak Ulil akan menjelaskan apa itu kelistrikan dan juga terkait rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Serta nanti ada rangkaian campuran. Ya, kalau campuran berarti ya gabungan antara paralel dan seri. Nah, yang penting kalian paham dulu apa sih, bagaimana sih rangkaian paralel itu, apa sih, bagaimana sih rangkaian seri itu. Ya, mari kita awali materi ini dan membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bisa mudah dipahami dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Dalam kelistrikan yang perlu kita ketahui adalah yang pertama terkait sumber listrik. Ya, sumber listrik adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi listrik. Ya, listrik itu termasuk salah satu jenis energi ya, Cak, karena bisa diubah, bisa digunakan, seperti itu. Tapi tidak bisa dimusnahkan. Jadi listrik termasuk energi. Nah, sumber listrik artinya segala hal yang bisa menghasilkan listrik. Nah, bagaimana listrik itu bisa berguna? Bagaimana bisa menyalakan peralatan listrik atau mungkin sesuai kebutuhannya? Nah, energi listrik ini mampu mengalir karena adanya arus listrik. Ya, kalau kalian yang ada buku Prima PH A, ya Prima PH yang A. Nah, silakan dibuka halaman 185 sambil disimak. Itu ada yang pertama yang kita pelajari adalah arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, jadi listrik itu mengalir. Ya, energi listrik itu mengalir melalui arus listrik. Kalian bisa membayangkan apa ya, Cak? Kalau ada semut, ya semut di tembok, ya di tembok itu berjalan dengan koloninya yang sangat memanjang dari satu ujung ke ujung yang lain, ya sampai tidak ada celahnya, ya karena saking banyaknya semutnya dari ujung satu tembok ke ujung tembok yang lain itu dia berjalan terus, ya tanpa terputus. Nah, itu gambaran dari analoginya arus listrik, ya jadi arus listrik itu mengalir seperti itu. Nah, yang kedua, satuan arus listrik adalah ampere, ya satuan. Misalnya kalau satuan berat itu kan kilogram, satuan jarak itu kan meter. Nah, satuan dari arus listrik adalah ampere karena yang menemukan saat itu adalah tuan ampere, ya seperti itu. Nah, berikutnya arus listrik dapat terjadi apabila terdapat perbedaan potensial listrik. Nah, perlu kamu ketahui sama halnya seperti air yang mengalir. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi menuju ke daerah yang bertekanan rendah. Makanya kita bisa merasakan angin. Begitu juga dengan arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Potensial tinggi itu apa? Nah, ini salah satu sumber listrik ya. Nah, ini batu baterai ya. Ini terdiri dari susunan zat kimia yang mana dia bisa menghasilkan arus listrik. Nah, kalau pada sumber listrik seperti ini namanya sumber arus DC, ya singkatan dari direct current atau arus searah. Direct current, ya bahasa Inggrisnya arus itu current, ya direct current berarti arusnya itu searah, berarti nggak bisa bolak-balik. Nah, sebentar nanti dulu. Nah, selanjutnya jenis sumber listrik yang kedua itu berupa AC atau alternate current. Jadi arus listriknya bisa bolak-balik. Apa sih Pak bedanya? Nah, ini kalau pada baterai biasanya kan kalian temukan, kalau pada batu baterai kalian kan temukan di sini ada simbol positif. Nah, ini ya tanda positif, ini negatif. Artinya apa? Ini merupakan kutub positif baterai dan ini kutub negatif baterai. Nah, misalnya Pak Ulil di sini ada baterai
Terus kemudian arus itu akan keluar ya. Arus itu keluar, tidak terlihat ya, tapi dia sebenarnya terlihat tadi seperti semut yang berjalan. Dia keluar melalui penghantar. Penghantar itu misalnya kabel. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini kebetulan Pak Ulul memiliki 2 baterai yang saya susun seri ya. Nah, ini misalnya saya kasih kabel. Artinya arus listrik ini nanti akan berjalan dari kutub positif dan dia harus kembali ke negatif. Nah, muter. Dia hanya bisa berjalan arusnya dari positif ke negatif. Karena di positif ini mengandung potensial tinggi dan di negatif mengandung potensial rendah. Ya, seperti ini namanya rangkaian arus tertutup. Kalau terbuka seperti ini, dia arus keluar dari positif tapi nggak nyampe di negatif. Ini tidak bisa menyalakan peralatan listrik karena arus listrik itu harus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini seperti ini tertutup. Tertutup itu ya maksudnya nyambung. Nah, ya, dari positif ke negatif. Nah, kalau di sini kita potong, ya misalnya kita kasih beban atau hambatan. Nah, hambatan itu ya contohnya peralatan listrik di rumah kita, misalnya lampu, segala peralatan lah. Ya, lampu, kulkas, setrika, semuanya yang ada di peralatan rumah kita itu termasuk beban listrik. Sebutannya tuh hambatan listrik. Kenapa dikatakan beban? Ya karena nanti dia membebani arus. Nah, makanya arusnya lama-lama habis. Nah, kalau habis dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, maksudnya gini, saya kalau punya lampu. Nah, lihat ya. Ini saya sambungkan dari kutub positif menuju ke salah satu kakinya lampu. Kemudian kaki yang lain ini kita salurkan ke kutub negatif. Ya. Oh. Nah, ini kutub negatif. Nah, menyala ya. Nah, ini nggak terlalu terang karena ruangannya di sini terang. Ini menyala lampunya. Coba. Nah, ini menyala. Artinya ini terjadi perjalanan arus dari kutub positif menuju ke negatif. Tapi ketika arusnya masuk ke lampu, dia arusnya berkurang, terbebani. Ya, kenapa? Karena di sini arus listrik yang membawa energi listrik diubah oleh lampu menjadi energi cahaya dan energi panas. Nanti sebagian arusnya akan hilang di sini. Hilang tuh maksudnya diubah jadi panas sama cahaya. Nah, nanti sisanya kembali ke sini. Kalau ini dipasang terus seperti ini, nanti lama-lama arusnya akan habis. Kalau arus yang di baterai ini muatan listriknya sudah habis, dihabiskan oleh lampu, maka ya baterai ini dikatakan sudah tidak memiliki energi lagi. Kita menyebutnya baterainya sudah habis. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya tertutup. Kalau misalnya ini terbuka, ini nggak nyambung. Nah, meskipun lampu ini mendapatkan arus listrik dari kutub positif, nah perhatikan ya, ini kan dapat arus. Nah, tapi dia nggak nyampe ke negatif. Artinya arusnya cuma mandek di sini, berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, lampu ini tetap tidak bisa menyala karena arus listrik harus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dalam hal ini kalau baterai itu kutub positif ke kutub negatif. Nah, seperti ini. Nah, ini arus mengalir. Harus mengalir. Nah, ini perhatikan. Tadi ini saya ruangan di sini saya agak gelap kan. Nah, ini menyala ya, terlihat. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian tertutup. Tertutup karena dari kutub positif menuju ke negatif tanpa ada celah. Kalau seperti ini ada celah, berarti tidak bisa menyala. Atau arusnya terbuka, rangkaiannya terbuka sehingga tidak bisa menyalakan alat listrik. Tapi kalau ini tertutup, dia masuk ke dalam lampu terbebani, akhirnya energi listriknya dikonversi menjadi energi cahaya dan panas. Nah, nanti sisanya kembali ke sini. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan arus listrik. Ya, paham ya? Nah, sekarang tadi Pak Ulul kan menyebutkan ini contoh sumber energi yang menghasilkan arus DC atau arus searah. Nah, kenapa searah? Ya, tadi maaf. Misalnya tadi rangkaiannya kita balik, ya, baterainya kita balik.
atau lampunya kita balik nggak bisa menyala karena ini menghasilkan arus searah. Nah, seperti kalau kamu punya peralatan lampu senter ya. Lampu senter itu kan kalau baterainya ada yang terbalik dia nggak bisa menyala. Itu kenapa? Karena baterai ini sumber arus searah. Kalau dibalik berarti tidak bisa menyala. Beda yang namanya dengan arus AC atau bolak-balik, alternate current. Nah, arus AC inilah yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kehidupan manusia yang biasanya dihasilkan oleh pembangkit listrik ya, entah itu PLTU, entah itu PLTB, PLTS ya. Biasanya kalau kamu di Kota Kudus itu yang arah ke Demak itu di depan hotel yang arah ke yang Jatiwetan itu kan di sebelah kanan jalan itu kan ada gardu-gardu listrik besar, nah itu pembangkit listrik. Nah, ngaturnya di kantor PLN ya yang ada di Jatikulon. Mengatur itu maksudnya sistemnya. Tapi untuk sumbernya listriknya itu ya dari yang gardu-gardu itu yang di Jatiwetan. Nah, biasanya gardu-gardu itu akan menyalurkan listrik ke semua tempat di Kudus dan sekitarnya sampai ke rumah-rumah. Nah, biasanya di rumah-rumah nanti ujungnya seperti ini. Nah, ini Pak Ulil bawakan yang portable ya. Biasanya kan kalau di rumah-rumah nempelnya di tembok, ada bolongan. Istilahnya ini steker ya, steker. Nah, steker ini yang ada di tembok kalian ini salah satu lubangnya ini mengandung arus listrik dan lubang yang lainnya tempat kembalinya arus listrik. Seperti kalau di baterai ada kutub positif dan negatif. Yang positif potensial tinggi, yang negatif potensial rendah, harus mengalir. Nah, kalau pada steker yang ada di tembok-tembok rumah kalian, ini salah satunya potensial tinggi, tapi bukan berarti kutub positif ya, bukan ya. Kalau di arus AC tidak ada istilah kutub positif maupun negatif. Nah, ini menghasilkan arus yang ini menerima. Istilahnya itu kalau dalam kelistrikan grounding ya. Jadi bumi. Nah, kamu harus tahu ya, bumi kita itu sebagai ground. Ketika terjadi pembentukan awan hujan di langit, itu kan dia juga menghasilkan energi listrik. Nah, ketika energi itu terlalu banyak, maka dia akan mengalir ke bumi melalui udara. Nah, terciptalah petir. Nah, petir itu bukti nyata arus listrik yang mengalir dari langit, dari atmosfer awan itu menuju ke bumi. Karena bumi itu sebagai ground atau potensial rendah. Jadi langitnya potensial tinggi, buminya potensial rendah. Nah, itu dulu ya, itu informasinya menarik bukan? Nah, jadi itu listrik ya, petir itu listrik, makanya berbahaya. Nah, kalau kalian lihat di tembok-tembok rumah kalian itu steker tadi ini yang satu menghasilkan arus berarti potensial tinggi, yang satu menerima atau ground berarti potensial rendah. Nah, ini bisa terbolak-balik, tergantung biasanya teknisnya yang memasang. Nah, ini bahaya sekali. Rata-rata arus AC itu tegangannya sangat tinggi. Makanya jangan bermain-main dengan peralatan listrik rumah yang menggunakan sumber AC. Sumber listrik AC maksudnya, bukan AC pendingin ya. Nah, misalnya televisi, setrika, terus pompa air itu wattnya tinggi, energi yang dipakai tinggi. Jadi kalau kita nggak sengaja misalnya kesetrum itu sangat berisiko sekali. Makanya jangan main-main dengan steker yang ada di rumah kalian. Nah, maksudnya bolak-balik gimana? Kalau biasanya kan kalau peralatan listrik ada colokannya. Nah, Pak Amin ini nggak bawa ya. Ini colokannya kalau terbolak-balik. Misalnya kadang colokannya seperti ini. Misalnya di colokan TV. Kita nyolokin seperti ini. Terus kita nyalakan TV, bisa menyala. Kalau saya colokannya kita balik, TV pun tetap bisa menyala. Nah, karena arus listriknya yang dihasilkan bolak-balik. Cara kerjanya sama tadi. Seandainya ini colokan, arus akan mengalir ke TV. Nah, misalnya ini TV. Nah, TV kan menghasilkan cahaya. Lampu ini TV ya. Nah, maaf Pak Ulil tidak memberi contoh yang arus AC ya, karena keterbatasan kondisi. Nah, misalnya kan colokannya dua seperti ini. Ini kalau kita bolak-balik kan nggak masalah kalau arus AC. Tapi kalau misalnya ini saya praktekkan langsung pakai arus AC ya meledak ini. Ya ini nggak kuat, ini sumber arusnya harus DC baterai ya, bahaya. Nah, misalnya kayak gini, seandainya ini TV, seandainya. Nah, ini nanti arus kan mengalir dari salah satu kabel. Nanti akan diubah oleh TV, energi listrik yang masuk ke sini melalui kabel menjadi energi cahaya dan panas juga. Energi bunyi juga ya kan, TV itu kan menghasilkan suara dan gambar visual ya, berarti kan cahaya.
Nah, nanti arusnya yang sudah tidak dipakai akan masuk ke kabel yang lain dan menuju ke steker kembali, masuk ke PLN lagi. Nah, jadi muter gitu tuh loh, selama dia dinyalakan ya muter mengalir. Nah, itulah kenapa kita bisa tahu, orang tua kita bisa tahu setiap bulannya itu menghabiskan biaya berapa bayar listrik. Kadang listriknya banyak, kadang listriknya sedikit. Nah, itu kan sesuai penggunaan. Karena tadi arus dikeluarkan dari PLN, menyalakan peralatan di rumah, nanti dikembalikan ke PLN lagi. Jadi PLN tahu berapa beban penggunaan arus listrik setiap saat, setiap harinya di masing-masing rumah di seluruh tempat kan. Nah itu ini biar kalian tahu. Jadi arus listrik arus listrik tadi keluar dari potensial tinggi ke potensial rendah, mengalir. Kalau pada sumber DC, contohnya baterai, ya. Kalau pada sumber AC, misalnya yang ada di rumah kita, ya, sumber arus bolak-balik, itu ya terbolak-balik tidak masalah, ya, harus mengalir. Itu dulu. Nah, jadi sekarang kamu sudah tahu, ya, rangkaian listrik, sumber arus, dan rangkaian terbuka dan tertutup, ya, seperti itu. Nah, sekarang Pak Ulil akan menjelaskan terkait penataan, ya, rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu umumnya ditata dengan dua cara, yaitu dengan cara rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya. Kita ulang, seri dan paralel. Nah, sebentar. Nah, yang pertama kita akan belajar masalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu ini ada sumber listrik. Nanti arus yang keluar dari kutub positif. Ini contohnya pakai sumber listrik DC ya. Kalau pada listrik AC di rumah yang di steker tadi itu sama aja. Nah, ini baterai nanti keluar arusnya menuju lampu pertama. Nah, nanti dari lampu ini akan menuju kabel ke lampu berikutnya. Nah, ini namanya rangkaian seri dan akhirnya kembali ke kutub negatif. Seri itu berarti berurutan dari lampu 1 ke lampu 2 ke lampu 3, seperti kalau orang yang berbaris, orang banyak berbaris. Nah, itu ya. Itu berarti rangkaian seri seperti itu. Nah, ini untuk kelemahan dan kekurangan rangkaian seri kalian bisa. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan rangkaian seri kalian bisa baca di buku. Ini saya jelaskan. Misalnya, kalau lampu ini rusak atau mati atau diputus, lampu yang ini dan ini tidak bisa menyala. Kenapa? Karena kalau nanti ini rusak, nanti arusnya berhenti di sini. Berarti lampu yang ini dan ini tidak mendapatkan arus. Arusnya mandek di sini, berhenti di sini. Akhirnya tidak ada jalan, tidak ada arus mengalir sampai ke kutub negatif. Nah, jadi itu kekurangan rangkaian seri yang pertama. Jika salah satu peralatan listriknya mati, maka yang lainnya ikut tidak menyala. Misalnya ini rusak, yang ini tidak menyala. Meskipun ini masih bagus, meskipun ini nggak rusak, tapi kalau ini rusak, ini tidak menyala. Ya. Terus itu kekurangannya. Kalau kelebihannya tentunya ini hemat biaya, karena lihat ini kabelnya kan cuma satu jalan. Beda nanti dengan yang paralel, ya. Nah, ini ya kita praktekkan saja. Nah, ini Pak Ulil akan membuat rangkaian seri yang terdiri dari dua lampu. Nah, dua lampu. Nah, Pak Ulil memakai 4 buah baterai karena kalau 2 sepertinya tidak bisa menyala karena sumbernya kurang. Jadi harus 2. Ini saya seri dulu. Nah, kelihatan ya. Ini kabel ini penghubung saja. Karena ini kan tempatnya dudukannya hanya bisa muat 2. Nah, ini biar nyambung. Nah, seperti itu ya. Terus dari kutub positif baterai, ini kan positif. Ya. Dari kutub positif baterai kita masukkan ke lampu yang 1.
dari lampu tersebut, kaki yang lainnya kita kasih kabel dan kita sambungkan ke lampu yang lain. Nah, ini udah nyambung kan? Nah, ini kenapa belum menyala? Ya karena ini belum tertutup rangkaiannya, belum ada yang menuju ke kutub negatif baterai. Nah, maka kita kasih kabel. Nah, kita kasih kabel. Nah ini menyala ya. Jadi menyala sebentar. Nah, ini lihat kedua lampu menyala. Lampu yang ini menyalanya redup. Ini tetap menyala ya, kelihatan ya. Nah, ini ada cahaya kuningnya. Yang ini terang. Nah, ini menyala. Ini rangkaian seri. Yang ya ini sebentar. Coba saya ganti baterainya aja. Saya ganti salah satunya. Nah, ini menyala semua ya. Ini nanti kalian praktek seperti ini loh ya. Jangan praktek kalau insya Allah sudah ke sekolah. Nah, ini menyala, ini juga menyala. Tapi ini beda kan terang yang ini daripada ini. Nah, kenapa? Coba perhatikan. Pak Ulil akan menjelaskan dulu perjalanan arusnya. Ini tadi arus keluar dari potensial tinggi. Nah, ini lihat bulbanya Pak Ulil ya. Nah, mengalir masuk ke sini, menyalakan lampu. Kenapa? Karena energi listriknya yang masuk ke sini diubah menjadi panas dan cahaya. Nanti arus berlanjut masuk ke lampu yang berikutnya. Nah, ini melalui kabel ya. Kabel itu kan penghantar. Nah, ini listrik yang masuk ke sini juga diubah menjadi energi panas dan cahaya. Terus kembali ke kutub negatif. Ini rangkaian tertutup, makanya menyala. Kalau ini rangkaian terbuka, nah saya putus, nggak bisa menyala. Dia harus tertutup. Nah, kenapa ini lebih terang? Ini agak redup. Padahal ini sama-sama berfungsi. Nah, tadi ya kelemahan rangkaian seri yang pertama adalah jika salah satu lampu rusak, maka yang lainnya ikut mati. Nah, ini misalnya rusak itu saya cabut. Anggap aja ini rusak. Nah, ini lampunya sudah saya lepas. Anggap aja ini lampunya rusak, makanya dilepas. Ini sudah nyambung, kabelnya udah nyambung dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Tapi kenapa yang ini tetap ikut mati, nggak menyala? Ya tadi karena arusnya di sini terputus. Kalau ini tidak menyala, ini juga ikut tidak menyala. Entah ini karena diambil atau karena rusak. Ya, dia tidak menyala juga yang ini. Entah ini masih bagus ataupun sudah rusak juga ya tetap tidak menyala. Tapi kalau kita kembalikan, nah menyala. Nah, jadi arusnya masuk. Terus yang kedua, kelemahan rangkaian seri yang kedua adalah biasanya energi listrik akan banyak masuk di peralatan yang pertama kali dilewati arus. Ini kan arus tadi keluar dari positif, terus menuju lampu ini. Nanti arusnya tuh banyak sekali di sini. Energi listriknya banyak yang tersimpan di sini, terpakai di sini. Yang ini dapat sedikit. Seandainya ini lampunya saya 3 jajar lagi, ini saya lepas, saya kasih lampu lagi. Ini mungkin nanti lampu yang ketiga meskipun masih bagus tidak menyala. Bukan karena rangkaiannya rusak, tidak menyalanya karena sudah kehabisan energi di sini dan di sini. Nah, makanya kalau kalian lihat di buku tulisannya lampunya redup. Itu maksudnya karena yang pertama nggak redup. Jadi energinya tuh banyak dipakai di sini. Ini tinggal sedikit. Ini tapi sebenarnya banyak loh ya. Ini kan karena
ruangannya cerah ya. Ini kalau di kegelapan mungkin menyalanya terang. Dan itu terkait rangkaian seri. Nah, jadi berurutan. Ya, rangkaian seri itu nyambung dari arus keluar masuk ke peralatan listrik, nanti nyambung ke peralatan berikutnya. Terus kembali ke negatif atau potensial rendah, ya. Kekurangannya sudah jelas. Nah, sekarang rangkaian yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Nah, ini kalau paralel, ini boleh kamu lihat seperti ini, boleh seperti ini. Seperti ini dulu. Ini misalnya sumber listrik. Nah, ini sumber listrik. Ini nanti dia bercabang. Ada yang ke bawah, ada yang melanjutkan ke sana. Ini aja bercabang. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nek seri kan nggak ada cabang karena dia meneruskan dari sumber menuju ke peralatan pertama, dari peralatan pertama menuju ke peralatan kedua. Nah, tapi kalau di rangkaian paralel itu dia bercabang. Ya, arus listrik bisa mengalir ke sini sebagian, terus sebagian juga ke sini. Sebagian ke sana. Ada 3 ini beban. Contohnya ini gambar lampu misalnya. Nah, dari sini arus masuk menyalakan lampu kan? Nah, nanti arus kembali. Yang dari sini juga masuk ke sini nanti kembali. Yang dari sini masuk terus kembali, menyala semua. Apa yang terjadi jika seandainya lampu ini mati, rusak atau diambil? Apakah yang ini tetap menyala atau ikut mati? Kalau seri tadi kan satu nggak bisa, yang lainnya ikut nggak bisa karena nggak ada perjalanan arus. Tapi coba saya kasih kata kuncinya. Ini kan bercabang, arus ke bawah dan ke sana. Lampu ini dinyalakan dari arus yang ke sini. Nah, ini mati, arusnya memang terhenti di sini. Tapi tadi kan ada arus yang ke sana, arus itu yang ke sini. Nah, berarti ini masih nyala apa enggak? Ya masih. Nah, itulah perbedaannya paralel dan seri. Jadi dia dari sumber listriknya itu nanti arusnya bercabang banyak. Ya 2, 3 dan selebihnya. Jadi kalau satu tidak bisa, yang lainnya tetap nyala. Ya, kayak gitu. Misalnya kamu ada sungai ya, sungainya satu, terus nanti sungainya bercabang ke kanan dan ke kiri. Yang kanan misalnya sungainya tertutup pohon yang tumbang. Airnya kan mandek, nggak mengalir. Tapi misalnya sungai yang satu tetap lancar. Apakah nanti sungai yang satunya ini yang lancar tiba-tiba berhenti, arusnya gara-gara ini berhenti? Enggak kan? Nah, itulah kelebihan dari rangkaian paralel. Kalau seri tadi kan urut. Ini misalnya ada sungai di sini mengalir air. Nanti anak sungainya di sini ya dari lanjutan dari sini. Kalau di sini kita sungainya tertutup pohon tumbang, otomatis airnya nggak mengalir ke sungai yang berikutnya yang urut tadi. Nah, itu analoginya ya. Jadi arus listrik itu bayangannya seperti arus air, nah, atau arus apapun lah yang mengalir kayak gitu. Nah, kelebihan paralel tadi ya, berarti jika salah satu peralatan listriknya rusak, yang lain nggak ikut rusak. Terus kelebihan yang kedua, nyalanya sama terang. Kita nanti buktikan ya lewat praktik ya. Terus udah itu dulu. Kalau kekurangannya dari paralel itu dia butuh banyak kabel. Lihat, ini kan nanti butuh kabel ke sini, terus kabel ke sini, kabel ke sini. Sama-sama menyalakan 3 lampu, tapi lebih irit kalau seri. Nah, kalau seri ini kan cuma butuh satu perjalanan saja. Kabelnya lebih hemat, sama-sama untuk menyalakan 3 lampu. Nah, artinya apa? Ya begitulah. Rangkaian seri dan paralel itu digunakan sesuai kebutuhan. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Ini harus dipahami baik-baik ya. Nah, kayak gitu. Sekarang saya akan menunjukkan. Nah, ini rangkaian listrik tadi ini kan seri. Kok mati? Nah, ini seri ya. Ini arus mengalir masuk ke lampu pertama, dilanjutkan ke lampu kedua. Ini saya ubah ke paralel. Kalau paralel, perhatikan, arus yang mengalir ke lampu satu nanti langsung kembali ke kutub negatif seperti ini. Nah, menyala. Terus ini lampu yang kedua, kita juga harus
ini dia ya harus menuju ke kutub positif dulu. Nah, tadi kan ini kan diteruskan dari sini, ya kan? Nah, ini harus ke positif. Nah, nanti ini juga harus diberi yang arah ke negatif. Nah, ini ya. Yang satu masuk ke negatif. Nah, lihat menyalanya sama terang. Sama. Ini sama ya cahaya. Ini lebih terang di kamera di video karena dia di depan. Ini imbang. Karena kalau pada rangkaian paralel ini kan sumbernya dari sini tadi. Nah, sumber arus listrik dari sini ini nanti kan bercabang. Jadi dapat energi listriknya itu sama banyak. Tapi ya memang tergantung juga lampunya. Kalau lampunya ini misalnya wattnya lebih tinggi, ya ini menyalanya lebih terang. Tapi ini anggap aja ini wattnya sama, energi yang diperlukan sama. Ini harusnya menyalanya imbang. Nah, lihat, jika lampu ini rusak, misalnya saya putus, kabelnya misalnya pedot, ya dimakan tikus. Yang ini masih menyala, ya kan? Yang ini masih nyala. Yang rusak kan ini tadi. Yang ini dipegang Paul ini rusak, nggak bisa misalnya. Ya, ini tetap menyala. Nah, itulah paralel karena ini masih ada arus ke sini. Dari positif masih dapat kabel merah ini dan kembali ke negatif lewat kabel hitam. Atau bisa seperti ini, Cah. Dari kabel yang kuning ini tadi, yang lampu kedua saya lewatkan sini bisa. Terus yang hijau saya lewatkan sini. Nah, bisa dipahami. Nah, jadi kan arus keluar dari kabel merah masuk ke lampu ini, masuk ke lampu ini. Nah, nanti terus keluar lewat kabel yang hitam. Tapi karena ini tadi jejeran sama-sama menghantar, ada arus yang masuk ke lampu, ada arus yang mengalir ke kabel kuning. Nanti menyalakan yang lampu yang kedua ini. Ini saya putus, yang ini tetap menyala. Ya, bedakan dengan seri, lihat perbedaannya. Kalau ubah ke seri lagi, tolong dipahami. Nah, kalau seri kan gini. Ini kabel merah dari sumber ke lampu pertama, terus kaki lampu. Kalau pada paralel kan ini ujungnya yang kaki lampunya satu kan harus masuk ke negatif. Tapi kalau Pak seri kita masukkan ke lampu yang lain. Terus kaki lampu yang lainnya yang satunya baru kita arahkan ke negatif. Menyala, dua-duanya menyala. Tapi ini terang, ini redup. Nah, lihat, kalau dari sisi kelebihan kita hanya butuh berapa kabel ini? 1, 2, 3. Tapi kalau pada paralel, kalau pada paralel kita butuh 4 kabel. Berarti lebih hemat yang seri. Itu. Nah, biasanya di sini nanti, Cah, kalau ada yang lebih menarik, ada satu peralatan listrik lagi yang namanya itu saklar. Saklar itu alat untuk memutus dan menyambung arus. Kalau pada peralatan rumah itu ya sing cetak-cetik gitu kan, menyalakan lampu sama mematikan. Nah, itu biasanya kita ambil di sini. Ini saya punya saklar. Nah, saklar, coba lihat ya. Ini kan ada 3 titik. 1, kelihatan ya? 1, 2, 3. Nah, ini kan penghantar. Kalau ini saya arahkan ke sini, berarti kan menyambungkan antara ini dan ini, nyambung. Kalau ini saya arahkan ke sini, berarti nyambung ini dan ini. Nah, misalnya tadi yang kabel dari sumber listrik saya taruh kaki yang paling kiri. Terus saya tambah 1 kabel lagi. Satunya di tengah. Terus kita masukkan ke lampu. Nah, pada kondisi ini kira-kira arus mengalir apa enggak? Ya jelas tidak, karena kan arus tadi nyampainya di sini. Padahal kabelnya satunya di sini. Ini nyambung apa enggak? Nah, ini kan terbuka, ada celah. Nah, ini yang disebut rangkaian terbuka, berarti arus enggak nyampe ke lampu karena belum ada jalan. Tapi kalau ini kita arahkan ke sini, nah, lampu menyala karena arusnya tadi
bisa nyampe ke sini karena di jembatan ini, logam ini. Perhatikan ya, nah ini kan mati. Kalau seperti ini menyala, mati, menyala, mati, menyala. Nah ini karena ini rangkaiannya berarti tertutup, arusnya berjalan melalui jembatan ini menuju ke lampu. Kalau ini arusnya nggak nyampe, nah, ada celah, jadi arusnya nggak bisa menyalakan lampu. Nah itu ya pelajaran kali ini, cukup lama, 35 menit. Tidak apa-apa ya, semoga kalian sabar untuk men-streaming ini. Harusnya ada banyak hal yang perlu Pak Ulin sampaikan lagi terkait kelistrikan, karena kelistrikan itu sangat menarik dan itu insya Allah tetap bermanfaat di kita nanti sampai gede ya, termasuk Pak Ulin sendiri ya. Dan yang berikutnya, Pak Ulin titip pesan, pokoknya hati-hati jangan main-main peralatan listrik yang menggunakan sumber AC, alternate current, karena dia arusnya bolak-balik dan tegangannya tinggi ya. Yang ada di rumah-rumah yang di steker, jangan sampai main-main ya. Kalau kamu pakainya yang baterai itu masih tidak masalah, karena kan sumber energi listrik dari baterai kan sifatnya DC, direct current, searah, nggak boleh balik. Oh ya, lihat ya, ini bukti ya. Ini kan batu baterai kan termasuk arus DC. Ini saya nyalakan dulu. Nah, ini menyala saja. Nah, ini menyala. Misalnya ini ada baterainya, saya ambil, saya balik. Nggak bisa menyala ya, karena ini terbalik, karena ini arusnya kan DC, harus searah. Maaf ya, ini Pak Ul cuma sebentar saja nyontohnya, karena ini namanya kalau dibiarkan lama-lama bisa konslet, rusak ya, merusak lampu ya. Jadi kalau arus DC itu harus searah. Nah ini harus searah, harusnya searah, menyala. Tapi kalau kita pakai yang arus AC di steker ya, seperti ini, itu colokannya kita bolak-balik, tidak masalah. Udah itu dulu, nanti Pak Uli lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Tolong videonya dipahami baik-baik, disimak karena cukup panjang sekali dan memang materinya banyak. Udah itu dulu, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.